Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emiridul Karim, NPM 192191189 dari kelas 2 Evenjas. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah telaah kurikulum, yang mana materi ini adalah kerangka 2013. Yang pertama ada hakikat kurikulum 2013. Inti dari hakikat kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif kurikulum 2013. Disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan ini, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik melaksanakan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan, mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka yang ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan pembelajaran 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya seperti itu. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetisi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif seperti itu. Sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya. Memasuki masa depan yang lebih baik seperti itu. Lalu yang kedua ada landasan kurikulum 2013. Dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan filosofis dan landasan empirik. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan adanya kurikulum baru seperti itu. Dan landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada mahasiswa apa yang akan dihasilkan kurikulum. Dan landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses seperti itu. Dan landasan empirik yang terakhir memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan seperti itu. Lalu yang ketiga ada prinsip kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berdasarkan kurikulum 13 mengacu pada sejumlah prinsip pembelajaran seperti yang tertulis pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Berikut adalah prinsip-prinsip pembelajaran yang tertulis dalam Kemendikbud tersebut. Yang pertama ada peserta didik mencari tahu, lalu yang kedua pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. Lalu yang ketiga, pembelajaran berbasis proses untuk penguatan pendekatan ilmiah. Lalu yang keempat ada pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima ada pembelajaran terpadu. Yang kelima ada pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi seperti itu. Lalu yang ketujuh ada pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan. Lalu yang pengembangan keterampilan aplikatif. Lalu yang kedelapan ada pembelajaran yang menjaga pada keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill seperti itu. Yang kesembilan ada pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Lalu yang ke-10 ada pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan
atau ing ngarso sung tuludo, seperti itu. Membangun kemauan atau ing madyo mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran atau tutwuri handayani, seperti itu. Lalu yang ke-11 ada pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Seperti itu. Lalu yang terakhir yang ke-12 adalah pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas, seperti itu. Lalu yang terakhir, mohon maaf, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, seperti pembelajaran dan yang mengakomodasikan perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik, seperti itu. Lalu proses pembelajaran berdasarkan prinsip yang tadi saya paparkan harus secara sadar diciptakan oleh guru untuk pencapaian standar kompetisi lulusan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip yang tadi saya paparkan. Adalah pendekatan pembelajaran kontekstual yang memiliki 7 komponen utama pembelajaran, yakni kontropisme ataupun bertanya, question ataupun bertanya, menyelidiki, masyarakat belajar atau learning community, pemodelan atau modeling, refleksi atau reflection, dan penilaian autentik atau authentic assessment atau pendekatan belajar. Konseptual ini akan memfasilitasi penguatan proses berpikir ilmiah yang disarankan oleh Kemendikbud nomor 22 tahun 2016, seperti itu. Lalu yang keempat ada struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran. Posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, didistribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep perorganisasian konten dalam sistem belajar, perorganisasian beban belajar, dan sistem pembelajaran, seperti itu. Perorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester, sedangkan perorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester, seperti itu. Lalu yang terakhir ada Standar Nasional Pendidikan atau BNSP, Badan Standar Nasional Pendidikan, seperti itu, atau BNSP ya. Adalah lembaga mandiri, profesional, dan independen yang mengembangkan misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.